Sadayana. Ini gue Sehat. konsen sama Ibu Tiara ya. Halo. Kalau gitu gue pasang konde, bos. Mau dimulai, Mas? Kita sih nggak biasa ama sebenarnya, Mas Umar. Cuman bener-bener buat teman-teman dari kelas ini kita udah kenal jauh banget, jauh-jauh hari banget dari Pak Agung waktu itu main ke rumah saya. Pak Agung Ya, sama kita juga anterin ke kantornya. Sebenarnya Plus ini adalah real project. Tadi mungkin dijelasin langsung oleh timnya dari Plastic Token untuk timnya Docs dan programnya jelas. Silahkan Kevin dibawakan acaranya malam ini. Kita ngobrol santai aja sekalian teman-teman yang sini agar tahu tentang apa itu Plastic Token sih. Oke, oke Pin, saya serahin Pin ke Kevin. Oke, malam teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, lalu pada malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial yaitu dari Plastic Finance ya, dari Project Trust. Oke, lalu yang hadir pada malam ini ada Pak Umar Abdullah, itu sebagai di Plus ini sebagai CFO Plastic Finance. Oke, lalu yang kedua ada dari Pak ARY Ariandi. 369. Ya, Ariandi. Ariandi. Berarti Bener. Pak Arya ya, Pak Arya. Ya, Pak Arya. ya. Oke, Pak Arya ini sebagai Saya, sebagai CFO juga, oh salah betul saya tak? CMO. Ya, CMO Plastic Finance. Oke. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai ya kita berharap sama-sama juga bahwa acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar kan. Jadi sebelum kita mulai ya kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing biar acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi eh, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, narasumber kita hari ini yaitu dari tim Plastik, oke, dari Plastic Finance. Jadi kita mulai dari bos kita Avian dulu atau langsung dari tim Pras. Yang Kalau punya aku udah pada SPP tahu, dulu atau sebenarnya yang punya kalau WhatsApp ya. udah pada kenal rata-rata di sini Mas Umar. Oh gitu. Emang lagi Oh, geber project banget. Nah, gak apa-apa sekalian ngobrol-ngobrol sama salah satu token Indonesia yang bergerak benar-benar di project real. Monggo aku tunggu presentasinya. Saya mau lihat. Lanjut aja Mas. Oke, silakan Pak saya Umar. coba buka duluan ya. Terima kasih nih first of all buat semua WSPP and the gang. Saya juga sebenarnya nggak biasa presentasi ini tapi di anu-anu gitu loh. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Jadi gini guys, kita mau sharing sesuatu bahwa eh, dulu itu saya nggak begitu percaya sama token-tokenan. Pokoknya saya lama di equity, di saham-sahaman gitu ya. Sudah hampir 15-16 tahun di situ. Terus ada yang ngajakin nih, Om Eka dulu almarhum untuk join di Plastic Finance. Terus saya bilang, aduh gue nggak percaya lah sama token gitu loh. Karena itu runningnya cuma by hype doang. Tapi setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, saya bilang kecuali kalau dikasih fundamental. Nah, akhirnya terciptalah si plus itu syarat dengan fundamental. Apa sih fundamental itu? Jadi kita ini Plastic Finance itu adalah satu token yang memiliki underlying berupa pengolahan sampah digital. Uh, supaya agak nyambung nih saya share sedikit ya. Ini ada saya punya apa? Hmm, punya video sedikit. Tunggu sebentar. Oke. Oke, ini video kelihatan nggak? Halo?
Kelihatan. Kelihatan ya. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Jika pertumbuhan plastik terus berlanjut, sampah plastik akan melebihi populasi ikan di laut. 91% sampah plastik tidak dapat terdaur ulang, sehingga air, tanah, dan udara terkontaminasi partikel mikroplastik. Juni 2021, kami membangun industri daur ulang sampah plastik pertama dengan menggunakan teknologi blockchain, yaitu Material Recovery Facility. Dengan menggunakan smart contract, kami dapat mentokenisasi semua jenis plastik, dan membuat indeks harga nilai jual sampah plastik, untuk dapat meningkatkan nilai harga jual yang lebih baik. Menggabungkan IoT dan teknologi blockchain dalam industri daur ulang sampah plastik. Kami dapat mencatat semua proses industri daur ulang sampah plastik, dimulai dari penimbangan bahan cacahan dari pemulung, proses pencacahan, dan pengiriman hasil cacahan dapat tersimpan di server cloud blockchain. Pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk semua rantai pasok di industri daur ulang sampah plastik, melalui DeFi yang memungkinkan para pembeli, pemberi pinjaman, dan peminjam dapat berinteraksi dengan satu sama lain, tanpa melibatkan diri mereka dengan perantara seperti bank, perusahaan, dan institusi pemerintahan. Proses penting dalam model bisnis kami adalah dengan adanya koperasi, yang beranggotakan para pemulung, yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan para pemulung melalui pendidikan dan perlindungan hukum, dan koperasi memiliki kekuatan lebih untuk mempercepat adopsi teknologi blockchain di industri daur ulang sampah plastik. Kami juga dapat memberikan insentif kepada pemegang token, dengan melakukan buyback token dari hasil profit MRF, dan mendukung penuh program penanaman pohon, dengan mengalokasikan 10% keuntungan, untuk mengurangi pencemaran udara. Membersihkan lingkungan sekaligus menguntungkan di satu waktu yang sama. Recycle, reuse, and prosper. Udah cukup ya tadi ya. Stop sharing. Sudah tadi dapat ya itunya videonya ya sedikit ya. Ya basically gini Om. Jadi yang namanya plastic finance itu kita melihat bahwa Indonesia itu tadinya tuh nomor 2 sedunia. Jadi pertama China, Indonesia, ternyata sekarang itu China, India, Indonesia, Amerika, Brazil dalam hal produsen sampah plastik sedunia terbesar. Setelah ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya kita mikirin gimana caranya ya bikin sesuatu yang bermanfaat lah buat kita. Terus kita ketemu sama Pak Badawi. Pak Badawi itu adalah salah satu tokoh nasional di Indonesia perihal sampah plastik, di mana beliau ini pelaku sampah. Kalau di klik Kick Andi ada apa segala macam itu, beliau memang sudah 22 tahun di dunia sampah. Jadi kita membuat satu aplikasi perihal pengolahan sampah. Aplikasinya itu apa sih? Aplikasinya itu adalah, jadi kalau di lapangan itu pemulung itu biasanya ngasih sampah ke kita itu berupa data dari bungkus rokok. Bungkus rokok ditulis, datanya hilang. Kedua, mereka bilang 1,73 kilo, dia rendang 1,5 kilo gitu ya. Nah, akhirnya kita setelah interview beberapa orang, kita bikin aplikasi yang mencoba mencatat semua data sampah tersebut. Apa data sampah tersebut? Jadi ketika sampah itu masuk dari para pemulung atau pengepul, sampah tersebut ditimbang oleh timbangan digital. Kita kasih QR code, kita kasih segala macam coding di data tersebut karena ada banyak jenis sampah. Terus setelah ditimbang kita scan masuk ke cloud, dari cloud tembak ke ledger, dari ledger bikin blockchain in one single shot. Nah, kita mau apa sih yang kita dapat sebenarnya? Kita mau menggrab big data atas sampah. Jadi di Indonesia itu data sampah itu big data sampah itu tidak pernah ada, karena biasanya data BPS itu cuma dapat sampah itu dapat dari jumlah penduduk dikali sama satu penduduk, dapat sampahnya 0,7 kg dikali pertumbuhan, dapatlah akhirnya angka sampahnya berapa. Nah, by having this application sebenarnya kita mau bilang bahwa
kita bisa create satu data sampah, big data sampah yang stabil, yang betul, yang exact gitu loh. Itu satu. Kedua, kita itu mencoba membantu para pemulung dan sejenisnya supaya bisa dapat. Jadi mereka itu kan biasa pemulung tuh nggak punya ID ya, nggak punya ID, nggak punya apa-apa. Nah, dengan kita punya data sampah tadi, data penghasilan mereka, maka kita bisa membantu mereka untuk bisa mendapat seperti pinjaman ke bank, kira-kira gitu. Itu ide-ide besarnya. Nah, adapun adapun financing yang kita buat, kita create token. Jadi tokennya itu kita meng-create sekitar 23,9 juta token. Nanti ada ini ya, saya sambil share nanti. Kita kira 23,9 juta token. Dari penjualan token itu 54% itu kita beliin namanya MRF. MRF itu adalah unit usaha tadi. Satu mesin yang kita punya, yang kita buat untuk mengolah mencacah sampah. Jadi kita nyetak 23,9, 54%-nya itu buat beli mesin, mesinnya jadi. Nah, setiap mesin itu memproduksi cacahan plastik. Itu net profit margin itu sekitar 15-35%, tergantung jenis plastiknya. Dari proses yang terjadi itu, 60%-nya itu diambil untuk buyback token dan di-burn. Jadi buat token holder sebenarnya pertama kita mau menggaungkan nih bahwa kita mengajak semua orang buat peduli sampah, tapi dalam artian yang sebenarnya literally kita membantu pemerintah membantu ini pengolahan sampah. Jadi kita bukan anak-anak muda yang cuma bersihin kali, bersihin sampah gitu ya, terus foto-foto, terus ada di Instagram, enggak. Tapi kita memang memproses sampah yang ada, sampah plastik yang ada, mengcoding semuanya sehingga kita punya big datanya. Kita bisa mengenerate profit per item, karena ada 24 item sebenarnya plastik itu. Sampai kita mencoba menggandeng para tokens itu supaya bisa mencicipi investasi yang kita create by token tadi. Apa sih sebenarnya ide besarnya? Ide besarnya ada dua. Pertama, kita mau ngajak anak-anak muda buat peduli sampah, plus investasi di token itu. Kedua, by having the apps itu nanti kita bisa menghitung berapa besar dekarbonisasi yang telah dibuat oleh Indonesia. Nah, biasanya kalau nanti foreign fund di bule-bule sana itu, mereka akan tertarik tuh sama besarnya angka dekarbonisasi yang telah kita create. Mungkin bahasanya agak berat gitu ya. Nanti akan bisa diterangin sama Om MB atau Pak Ariandi. Saya tambah sedikit boleh ya, satu kali lagi nih. Jadi atau mungkin itu dulu deh dari saya. Saya nggak mau terlalu panjang lebar, biarkan kalau di sini ada yang mau bertanya, feel free. Tapi saya cuma mau mengedapkan satu. Kita mau bilang bahwa peduli sampah itu sudah wajib kita lakukan buat anak muda khususnya gitu ya. Kedua, ini ada investasi yang green token. Jadi token kita itu bukan token yang terbang-terbangan karena hype, bukan, tapi karena memang kita ada sektor fundamental yang bisa kita hitung bahwa satu MRF, satu unit tadi usaha itu bisa menghasilkan sekitar 50-120 juta per bulan. Kedepannya kita memprediksi di tahun ini 100 unit MRF. Terus kedepannya juga nih kita juga sharing sedikit bahwa tahun 2024 itu nanti akan ada yang namanya pemilu gitu ya. Ada beberapa pihak yang membutuhkan kita sebagai sarana ini publikasi atau bahasa kasarnya pencitraan gitu ya. Nah, itu kita mencoba menggandeng semua pihak di sini. Saat ini kita sudah deal sama beberapa pesantren, beberapa gereja gitu ya. Kita lintas budaya, lintas sektoral, lintas agama, semuanya kita gandeng supaya membuat Indonesia lebih baik lah kira-kira gitu. Punten itu aja mungkin dari saya, Om. Kalau ada yang mau ditambahin, mungkin Pak Aryandi dan segala macamnya, feel free. Terima kasih banyak. Terima kasih penjelasannya Mas Mar. Mungkin Pak Ari kalau ada
pitch deck atau apa boleh disampaikan. Oke, pitch deck mungkin dari Pak Umar ya. Pak Umar silakan. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Atau Pak Baidowi mau bicara dulu? Ya, mungkin di-share ini dulu cerita-cerita. Takutnya terlalu, apa bos, terlalu serius kalau pakai pitch deck kan. Tapi kita punya, ini saya share ini aja kali ya pitch decknya, tapi sambilan diomongin gitu ya. Mau pitch deck apa mau website aja biar santai? Mau website nggak? Website boleh, pitch deck boleh. Kan mungkin teman-teman di sini mau tahu ekonomiknya apa kayak gitu. Kan kemarin kita dengar Oke. juga ada dividen perusahaan tuh kalau bagi yang holder, makanya bagus banget nih Plus nih. Nah, semoga Mas Umar bisa jelasin. Siap, oke sebentar. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Mas. Bahwasanya gini, kita bisa kalau mau tahu lebih detail tentang plastic finance bisa kunjungi plastic.finance, plastiknya pakai C gitu ya, plastic.finance di atas gitu ya. Itu kita mau bilang bahwa tadi kita create token segala macam. Di sini ada white papernya juga, bisa di-download for free sama pitch deck-nya. Ini tadi video-video tadi secara cepat di sini ada Pak Baidowi, tokoh yang kita bilang sekarang Pak Baidowi itu sudah menjadi COO ya, Chief Operating Officer di kita. Beliau ini pemegang pemenang Kalpataru nomor 1, pemuda pelopor nomor 1 dan masuk Kick Andi, ada di hitam putihnya apa Deddy Corbuzier and the Gang lah, pokoknya beliau cukup ngetop lah dibanding saya sih jauhan ngetop dia gitu ya. Perihal itunya nanti saya share sedikit ya. Dan saat ini kita punya token feature itu ada marketing tax-nya 2%, liquidity pool-nya 4%, reflection-nya 1%, sama ada burning mechanism yang tadi ketika kita nanti untung kita akan burning. Di sini ada beberapa sebenarnya sih ini saya nggak mau terlalu detail Om, takutnya ini biar di digest dulu sedikit. Mungkin kita mau kasih tahu aja kita sudah memproses aplikasinya, hopefully maksimum 1 bulan lagi kita akan ada di Play Store, aplikasi pengolahan sampahnya gitu ya. Ini juga bisa lihat roadmap kita, knowing bahwa itu semua doable. Satu lagi, kita ini bukan perusahaan yang baru mau, bukan. Kita ini sudah perusahaan yang beroperasi. Tadi bahasannya tuh we are operating company, di mana kita sudah memiliki lumayan beberapa titik gitu ya. Yang paling baru itu kita bikin ada di Cibitung, sama di Kediri, pesantren mudah-mudahan, sama di Karawang, Bekasi, dan beberapa titik lainnya gitu loh. Ini our team kita, ini ada Pak Beni, ada Pak Dedi, Pak Beni CEO kita, ada saya si FO-nya, sama Pak Baidowi, Pak Iqbal, sama Pak Indrawan. Pak Indrawan ini adalah profesor dari FMI Pak UI yang membahas tentang inilah keilmuannya gitu ya. Nah, saat ini kita lagi nunggu Plastic Finance mobile apps-nya gitu lah. Kalau mau bahas tadi perihal itu apa? Pak Aryani mau dibahas apa enggak nih? Open. Lanjut, Pak Umar lanjut juga. Okay. Pada dasarnya ini kita punya white paper bisa di-download sendiri itu ya di website. Background-nya nggak usah. Tadi yang penting itu ya tokenisasi ya, Om Alfian ya. Tunggu sebentar. Ekonomi mungkin berapa supply-nya di mana di perdagangan nih. Oh ya, oke, sip. Nah, gitu. Sebentar. Nah, ini dia nih. Iya, nanti feel free to discuss gitu ya. Pada dasar kita punya total supply itu kan 23,9 juta saat ini. Sebenarnya yang kita token kita ini masih sangat aman terkendali. Kenapa aman terkendali? Jadi
Dari total supply itu public sales dan early contributor itu ada 2 juta dan 3 juta. Sebentar. Saat ini kita cuma punya airdrop 1%, 238.000, itu pun nggak habis, sebenarnya cuma 100.000. Dan dari semuanya itu, ini yang penting ya. Dari semuanya itu, sebenarnya yang paling penting, kita itu masih proses di lock sampai dengan, jadi tim akan di lock sekitar 24 bulan. Adapun para kemarin angel investor itu di lock sampai dengan dibuka bulan ke-13 juga gitu. Semua pre-sales dan yang lainnya itu pun sama bulan ke-13. Jadi sampai saat ini itu kalau dilihat di market kita masih kosong gitu ya. Karena memang belum ada yang mature gitu loh. TEG-nya itu. Tapi yang pasti kita mengejar gini, kenapa kita mesti mematchingkan itu semua. Dari sisi token itu kita mau memastikan ketika semua proses fundamentalnya jalan, yaitu proses mesin, proses pembukaan di beberapa pesantren, kita kerjasama dengan GBK, kita sudah ngobrol sama BRI Venture, kita sudah ngobrol sama MDI Telkom, kita sudah ngobrol juga sama toko kripto. Nah, artinya kalau itu sudah berlaku, sudah terjadi, maka hopefully ketika nanti semua itu di-unlock, itu sudah stabil secara keuangan dan progres. Gitulah kira-kira. Mungkin itu dari saya. Om Mariandi mau nambahin apa enggak? Atau Om Embe? Saya boleh deh nambahin dikit. Boleh, Jadi, boleh, monggo. burn mechanism itu, burn mechanismnya itu kita nanti dari MRF ya, dari MRF itu tempat daur ulang sampah plastik kita, karena ini sektorial yang cukup cuannya lumayan ya, asal dikerjakan dengan benar ya, dalam arti benar itu meminimalisir manipulasi ya, bukan manipulasi, mungkin mohon maaf, di situ memang terkadang banyak hal yang menguap lah ya, dana-dana yang betul. Ya seperti itulah ya, kurang lebih teman-teman paham ya. Jadi biasanya di kalangan pemain daur ulang sampah itu, di kalangan yang bawah itu suka banyak ini misalkan harga 1.000 misalkan, kemudian dia ngomongnya ke bosnya 1.200 gitu ya, dia ngantongin 200 perak. Nah, jadi sebetulnya tujuan aplikasi kita itu untuk meminimalisir hal itu. Jadi andaikan misalkan ada teman-teman di antara teman-teman ini yang mau jadi mitra, akan sangat terbantu untuk memonitor efektivitas dan efisiensi proses. Ya, kemudian burn mekanismenya itu adalah ketika kita mendapatkan keuntungan dari pabrik kita ya, kemudian itu ada net marginnya 60% itu untuk membeli buyback token ya di market, yang mana nantinya akan kita burn ya, sehingga kita harapkan dengan burn ini supply berkurang, harga bisa naik ya, seperti itu. Tapi terus terang kita pun ini tidak mudah ya berproses ya, jadi artinya berproses ini dari satu MRF kemudian ke MRF kedua dan seterusnya itu butuh waktu ya. Jadi memang project ini project jangka panjang ya teman-teman, bukan project yang dalam waktu singkat seperti itu. Mungkin bukan bikin candi. Sementara itu ya. Mungkin tambahan dari Pak Badowi, ada Pak Badowi sini? Ya, Om Embe, silakan. Halo, kelihatan? Hai, kelihatan dong. Oke, selamat malam semua. Terima kasih, saya Muhammad Badowi, pelaku di bidang daur ulang sampah selama 22 tahun ini. Sempat dulu saya bekerja sebagai auditor di Royal Bank of Scotland selama 3 tahun. Kemudian tahun 2000 saya mulai menjalankan usaha daur ulang sampah, sehingga sekarang ini 22 tahun saya menjalankan ini. Dan teman-teman dari Plus Token kemudian menginisiasi supaya kegiatan daur ulang sampah ini di digitalize gitu, karena memang persoalan di daur ulang sampah itu sering terjadi kebohongan-kebohongan di data ketika karyawan belanja bahan baku, sehingga para pemilik
usaha dolar sampah itu mengalami kerugian. Dan alhamdulillah kalau sampai hari ini kita punya 340 lebih pabrik di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua yang mengolah sampah-sampah dari plastik, sehingga nanti sampah-sampah seperti bekas botol-botol minuman itu akan dibuat menjadi seperti ini. Kelihatan nggak? Videonya sebentar. Nggak ini. Gambar plastiknya kelihatan nggak yang saya tunjukkan ini? Belum kelihatan, Om. Kayaknya belum di share screen, Om. Enggak, saya anu aja tampilan Video saya aja. aja. Saya nggak bagi video. Belum kelihatan, Om. Oke lah. Kameranya mungkin kameranya diklik atau. Iya, oke. Ya, ada kelihatan. Oke, sip. Oke. Aman. Jadi seperti ini, kelihatan plastiknya? Sip. Nah, Kelihatan. ini cacahan plastik yang kita olah, kita giling seperti ini. Dan nanti ini semua dari MRF yang kita bangun, itu semua hasilnya dibeli oleh Plastoken. Dan sebagian kita ekspor ke Guangzhou dan sebagian lagi kita bikin menjadi barang jadi seperti ini. Kelihatan, Om? Siap. Ya, Kelihatan. kita buat seperti ini. Sapu-sapu itu ya. Ya, sapu-sapu ini. Jadi kita buat seperti ini semua dedol. Jadi boleh jadi Plastoken memang baru setahun ini, tetapi underlying bisnisnya sudah berjalan 22 tahun dengan bergabung bersama saya. Jadi tidak ada keraguan saya rasa buat teman-teman semua untuk berinvestasi di Plastoken karena memang underlying bisnisnya itu teruji. Saya bisa dibilang paling lama sebagai pengusaha buang sampah di Indonesia karena saya memulai dari umur 27 dan sekarang 49 tahun usia saya, 22 tahun menjalankan ini, menjadi lebih yakin karena begitu luar biasa dari Plastoken membuat data ini menjadi menggunakan sistem blockchain sehingga kerugian-kerugian bisa diminimize dan kita punya banyak tempat mulai dari Aceh, di Banda Aceh, di Lok Sumawe, di Ranai, di Natuna, kemudian sampai ke Lampung, sampai di Merauke. Kita ada 2 pabrik dorong sampah di Merauke. Ada juga di Manokwari, lalu juga di daerah lain seperti Morowali dan lain sebagainya. Jangan ditanyakan Surabaya, Medan, Bandung itu pasti ada karena daerah-daerah kecil saja kami mendirikan. Dan itulah yang akan menjadi dasarnya dari bisnis Plastoken juga karena sekitar 54% ya Om Umar ya dari keuntungannya akan kita kembalikan untuk burn dari Plastokennya dan untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan 60%, Om Embe. Ya. Keuntungan MRF 60%. Oh 60%, naik lagi bukan 54 ya. Kalau 54 itu dari pembelian token plus itu kita alokasikan untuk daur ulang sampah. Nah, oke. Ya. Jadi ya sangat-sangat menjanjikan, terutama memang daur ulang sampah juga menjanjikan. Silakan teman-teman nanti kalau tertarik bisa juga main ke pabrik kami, bisa melihat pabrik kami ada di Bekasi. Plastoken digawangi oleh orang-orang yang jelas identitasnya, terlihat semua. 22 tahun saya membangun usaha ini tidak mungkin mempertaruhkan untuk hal-hal yang berbahaya buat bisnis saya. Menjadi menarik karena ada kaitannya dengan digitalisasi dan ada tokennya. Baik, terima kasih Om Umar. Ya, Om sama-sama. Kelvin. Ya, poinnya mungkin mudah-mudahan kita memberi satu yang bermanfaat ya Om Embe ya. Yang bermanfaat buat semua pihak gitu loh. Terima kasih Om Bedowi. Ya. Mantap sekali. Saya percayalah sama pengalaman di real bisnisnya. Maka itu nanti aku mau beli juga. Gak banyak sih, tapi ya aku kan suka ngoleksi token kecil-kecil. Ya siapa tahu kan, Allahu alam 5 tahun lagi. Jadi teman-teman mungkin masuk ke, masih ada yang mau dijelasin dari pihak Plus? Pak Agung nggak kelihatan nih Pak Agung. Lagi bikin kopi mungkin bos. Santai aja Om, basically kita kalau ada mau tanya jawab, mau tanya-tanya perihal sektor realnya, mau tanya-tanya perihal tokennya gitu ya.
Yang pasti Oke. kita ini masih we are open for any discussion. Oke, terima kasih Mas Umar. Berarti mungkin ya kita langsung aja ke orang yang mau bertanya sama nanti mungkin dari tim yang menjawab. Patrick mungkin bisa ngebuka siapa yang mau bertanya, boleh? Karena pertanyaannya satu pertanyaan ada hadiahnya nih dari pihak tim Plastik Token, ada total hadiahnya 500.000 untuk 10 orang 10 pemenang. pertama yang nanya. Nanti Kevin tolong bantu dicatat atau Tiara ya. Jela diem tuh gambarnya. Udah error kamu dia. Oke, silakan tuh yang mau bertanya. Pertama Mas RH ya. Gembel Crypto. Oke, 1 2 3 4. Boleh tuh. Buka dulu Boleh, Mas dari RH. Mas RH. Di-unmute Silakan Mas dulu. RH. Malam, Del. Oke. Malam Mas Ganteng, gimana? Malam. Plastik Project ya. Ya, Plastik Token. Mau tanya gini, ini kan mungkin limbah itu memang konsen ke depan buat pemerintah tuh sangat bagus sekali, gitu kan? Karena programnya pemerintah itu sudah memperlakukan tidak boleh pembelian itu menggunakan kantong plastik, gitu kan? Nah, ini mungkin ada proyek ke arah pemerintah. Nah, bagus memang ada real bisnisnya, tapi kembali lagi kalau untuk cryptocurrency pasti kan harus melihat bahwa bagaimana konsen pihak dev untuk menjaga stabilitas harganya gitu. Karena kan melihat dari seperti ini arahnya ya berarti kan ada berhubungan dengan real bisnis ya. Nah, Ya, apakah dari risk bisnis itu akan tetap menjaga harga kriptonya untuk kedepannya gitu? Mungkin cukup sekian. Om, ini langsung dijawab apa nunggu pertanyaan dulu yang lain baru dijawab gitu? Jawab satu-satu aja, Om Umar. Jawab satu aja ya. Saya jawab singkat dulu ya. Pertama bahwa kita itu nomor 3 sedunia, jadi masalah supply itu nggak mungkin kecil gitu ya, pasti gemuk banyak supply sampah. Kedua, kita ini tidak memusuhi plastik. Plastik itu adalah sahabat kita, yang penting gimana caranya bisa setelah terjadi proses pemanfaatan itu kita bisa mendaur ulangnya gitu loh. Adapun tokennya tadi, token itu harusnya tetap terjaga. Kenapa? Kita kan newcomer nih di dunia token, tapi kita mau bilang bahwa kita token yang punya underlying plastik pengolahan. Kenapa plastik pengolahan ini penting? Jadi dengan adanya skema dari proses jual token, 54%-nya buat beli mesin MRF, mesinnya jalan, nanti 60% dari net profit itu buat buyback token. Harusnya secara bisnis ini kan kita sudah banyak banget nih yang terjadi di sektor realnya. Maka net income kita itu harusnya juga gede sih. Itulah alokasi yang buat kita buyback token di market. Selama proses bisnis itu jalan, maka proses buyback token di market akan tetap jalan. Kita akan buyback itu quarterly gitu loh. Terus satu lagi tambahan buat para pelaku bisnis, biasanya kita tahu bahwa sejak tahun kemarin itu pemerintah menerapkan cukai terhadap biji plastik. Jadi kalau dulu itu plastik memproduksi plastik dari biji plastik, per tahun kemarin itu mereka harus memproduksi dari kombinasi supaya bisa mengurangi cost. Jadi pasti mereka mengambil sebagian bahan baku itu dari dari daur ulang tadi gitu lah. Mungkin itu aja. Jadi overall kita merasa ini bisnis harusnya sih long termnya bagus. Punten itu aja Om. Oke. Ya, mungkin boleh nambahin ya sedikit. Monggo, ya. Bos. Mungkin satu hal yang ini mungkin terkadang sama orang-orang ya para pemain kripto mungkin agak sulit dipercaya, tapi kita sangat komit ya dengan proyek kita, baik dari sisi sektorialnya maupun dari sisi tokennya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri chartnya ya, memang chart kita relatif stabil ya, maksudnya harga kita relatif stabil. Ketika ada orang jual udah pasti turun harganya kan, tapi kemudian apa sih namanya ya, karena kita punya beberapa
holder setia lah ya, boleh dikata begitu, dan kita juga terus lakukan marketing untuk supaya bisa dapat holder baru ya, pembeli baru dan sebagainya ya. Kita bisa lihat harga kembali naik dan sebagainya. Nah itu memang bentuk komitmen kita ya. Mungkin kita nggak terbang-terbang tinggi cepat gitu ya, kayak token-token tetangga ya, apalagi yang punyanya orang-orang blockchain sana gitu. Tapi kita sangat komit dengan proyek kita. Poinnya itu sih ya. Teman-teman bisa lihat juga bahwa seorang Pak Baidowi, Om Baidowi yang sudah 22 tahun punya reputasi, kalau googling muncul semua tuh videonya, muncul gambar-gambarnya, nggak mungkin mempertaruhkan reputasinya untuk ya kalau mau ya katakan amit-amit ya mau rukul dan sebagainya, enggak lah, kita nggak begitu ya, jauh dari itu. Kita betul-betul serius dengan proyek kita. Itu. Mungkin Om Embe silakan. Baik, terima kasih. Kalau mengenai isu tentang Indonesia bebas sampah plastik, saya ngelihat spanduk itu dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu di kantor kecamatan yang ada di banyak kota di Indonesia. Jadi sampah plastik itu tidak bisa dipungkiri, akan terus selalu ada. Dan memang kalau kita posisinya tidak pernah menyalahkan plastik, tapi tentang perilaku kita terhadap sampah yang sudah kita konsumsi sebetulnya. Tapi lepas dari itu semua, bahwa memang plastik itu memiliki sifat yang kuat, tahan lama, dan murah, Mas Alfian, sehingga terus saja dia akan dipakai di dunia ini. Dan ketika kembali persoalan plastik dipersoalkan, lalu orang memakai kertas, mereka seolah-olah lupa dengan kejadian tahun 80 ketika terjadi pengguluran hutan, kemudian orang sibuk dengan harus menggunakan plastik karena kertas dikonsumsi dari memotong pohon-pohon, dan sekarang latah kembali lagi ke kertas tanpa beri solusinya. Dan terbukti memang banyak perusahaan-perusahaan daur ulang sampah plastik yang secara ekonomi memang mapan. Dan bisa dibuktikan kalau ke pabrik saya, lihat setiap hari Sabtu kami terima tamu, dan menjadi kegiatan rutin selama 22 tahun. Mitra-mitra kami datang dari seluruh Indonesia, dan mereka mendirikan pabrik-pabrik yang tadi saya bilang dari Aceh sampai Papua, dan semua hasilnya itu ditampung di perusahaan kami. Sehingga prospek bisnis ini, kalau bisnis plastiknya saja sudah menguntungkan, tetapi menjadi berbeda ketika Plastoken hadir, memberikan catatan, menggunakan catatan yang digitalisasi. Itu yang paling kuat, Mas Alfian, yang menarik. Juga Mas Kelvin dan Mbak Tiara yang membuat saya menjadi, wah ini anak-anak yang masuk akal. Tidak sedikit sebetulnya digital yang datang ke pabrik saya menawarkan hal ini, tapi saya pikir aduh apa ya, nggak dapat gitu, saya feelnya nggak dapat memang secara bisnis juga. Dan saya bukan orang yang latah lah. Kalau latah ikut-ikut tren, mungkin sekarang saya punya warung kopi ya, tapi saya 22 tahun masih di daur ulang sampah, dan memiliki cabang-cabang ratusan. Oh ya, Mas Alfian, Mbak Tiara, dan Mas Kelvin, saya juga membuat mesinnya. Jadi mesin-mesin Plastoken itu di backup oleh perusahaan kita sendiri, dan kami juga juara 1 nasional teknologi tepat guna, mendapat penghargaan dari Presiden di Istana Negara. Jadi infrastrukturnya begitu rapi. Dari underline-nya begitu kuat, mesinnya, kemudian kami juga melatih di seluruh Indonesia. Jadi mitra-mitra yang kami bangun itu semuanya dilatih oleh Plastoken, dan yang sudah dibantu oleh Plastoken mendirikan itu ada beberapa titik, ada di Rengas Dengklok, kemudian ada di Bekasi, yang ada di Cibitung, dan beberapa daerah Jawa Timur untuk pondok pesantren. Dan itu akan mengolah sampah-sampah yang ada di sana, dan semua hasilnya kami beli. Jadi juga bukan hanya kami bertanggung jawab terhadap kepastian nilai tokennya, tetapi juga kepastian bisnisnya, karena memang dalam perjanjiannya kami yang membeli. Bahkan kami memberikan bantuan mesin-mesin untuk rumah-rumah ibadah, mereka mengolah di tempatnya masing-masing. Demikian Mas Alfian, Mbak Tiara, Mas Kelvin. Banyak Terima kasih. Ya. Bilang bahwa kita nih bukan kaleng-kaleng, Bos. Mudah-mudahan begitu. Kita serius gitu. Betul, Mas. Jadi memang kita dengar nggak sih gue ngomong? Dengar. Oke, dengar, sorry. Kita kira masih nge-mute. Aku soalnya lagi sambil ngetik. Jadi memang yang dibutuhkan rata-rata ya orang-orang ini. Istilahnya, kalau pola pikir masyarakat Indonesia itu masih ke dalam bentuk FOMO di dalam dunia token.
sebenarnya masih dalam arti dalam bentuk FOMO tuh ketika ada yang lagi hype ini dicari diincar terus cepat-cepat ngambil keuntungan. Ya, investasi jangka panjang menurut aku nggak kayak gitu. Yang kita cari itu adalah yang benar-benar token yang memiliki real project, real apa namanya sektor untuk nge-support dari harga dari token tersebut. Karena investor itu kalau kalau pemikiran yang orang-orang luar ya, mereka pasti bertahan itu sampai tahunan, mungkin puluhan tahun untuk baru mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin di sini harus yang kita rubah adalah pola berpikir dalam berinvestasi tetap 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 bekerja di dunia real untuk mencapai tujuan. Untuk investasi itu biarkan saja berjalan sepanjangnya waktu. Karena yang aku tahu investasi di cryptocurrency itu nggak akan terkena yang namanya inflasi atau ya istilahnya kalau mata uang itu yang bisa terus dicetak, contoh rupiah itu bisa terus dicetak, kertasnya itu bisa dicetak terus. Tapi kalau kripto yang memiliki enggak ada fungsi min, ya itu tidak pernah bisa dicetak. Jadi kalau mau apa sih namanya istilahnya berinvestasi lebih baik kalau nggak di kripto sama di properti atau enggak di apa itu namanya stock market lah istilahnya pasar saham. Jadi teman-teman mungkin itu yang bisa aku tambahin. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Trik jangan lupa dicatat ya Trik ya. Tadi yang Hadiahnya ada nanya 10 itu. bos, baru satu ini. Ada beberapa tuh yang mau nanya tuh kayaknya. Udah dicatat sama Tiano bos. Oke, Jela terima kasih. Sekarang Mas Wahyu boleh ajukan pertanyaannya. Dan mute dulu. Terima kasih Om Patrick, selamat malam semuanya. Saya tadi sudah mendengarkan ya penjabaran dari tim dari Plastic Finance. Nah, saya sih hanya menanyakan kepada fokus di token sebetulnya. Nah, selain burn, apakah Plastic Finance itu menyediakan stake ya? Mengingat rata-rata kami dari USPP itu ya itu yang kami cari. Jadi saya secara pribadi pun juga tertarik banget ya, apalagi di belakang ada advice mungkin nanti dari Om Alfian. Kira-kira apakah nanti ada strakingnya atau seperti apa yang sehingga membuat kami nanti yang akan beli itu bisa hold dalam jangka waktu panjang. Demikian, terima kasih. Ya, mau jawab siapa? Om Umar? Monggo. Ya, kalau staking kami pastikan itu ada. Sebetulnya harusnya kita sudah launch minggu kemarin, cuma ada sedikit trouble, belum bisa digunakan di iPhone, ya. Tetapi untuk PC, komputer, Android semua udah bisa ya. Tapi mungkin insya Allah minggu depan ini, weekday ini kita udah siap launching ya untuk stackingnya ya. Jadi pertanyaan apa jawabannya yang tadi Mas Wahyu ya, betul ya? Betul. Mas Wahyu, ya, itu kita ada staking. Jadi silakan nanti kita akan umumkan juga. Silakan dicek di grup Telegram kamu. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan satu lagi, untuk launch di market itu kapan ya? Misalkan di Pancake itu kapan ya kira-kira? Dicek ya. Nah, dicek itu kalau sesuai dengan roadmap kita di Q1 2022. Jadi Q1 ini kan udah lewat Januari Februari ya. Kita tadinya memang terus terang mau listing di cek itu 14 Februari, tapi karena staking dan mobile app untuk MRS kita belum jadi kita undur nih. Tapi kita ngejar sesuai dengan target atau goal yang ada di dalam roadmap kita. Jadi insya Allah sih di bulan Maret kita pastikan kita sudah listing di cek ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Kalau di Pancake udah listing, Om. Kalau di Pancake sudah listing, cuma tadi tinggal dicek saja. Baik. Makasih. Dan mudah-mudahan kita juga bisa segera ini ya, Om Umar ya, jadi inkubator di salah satu exchange lokal ya, Om Umar. Iya betul. Kita kalau itu udah banyak bos, udah ngobrol sama beberapa exchanger lah intinya gitu ya.
tinggal menunggu pinangan dan kesiapan kita gitu loh. Karena kita agak konservatif di dalam menghadapi ini gitu loh. Monggo Om, kalau mungkin ada lagi pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Bang Pet, bentar Bang Pet. Itu aku mau tambahin yang untuk yang Mas Bayu punya, boleh tak Pak Umar? Apa tuh? Ya, itu kan masalah staking. Pas juga saya mau tanya tentang masalah staking juga. Nah, itu kan tadi udah ditanya tuh stakingan tuh 1 minggu ini kan bisa di launching, betul tak? Nah, jadi yang mau ku tanya itu kira-kira ada batas waktu tak waktu dalam stakingnya? Kayak biasa kan ada beberapa token tuh waktu staking ada 3 bulan lah, ada 6 bulan, ada 1 tahun untuk selamanya. Kira-kira ada tak jangka waktu gitu? Sama, semuanya ada Pak. Jadi kita kayak deposito itu sama, ada yang staking 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Betul. Ada waktunya. Oh, oke. Siapa Tiara itu ku gak termasuk dalam hadiah. Ku cuma tambah aja. Dia pun saya hadiah untuk holder ya. Siap. Oke. Mungkin belum tahu, coba klik bisa cek plus token PLAS kalau di PancakeSwap. Jadi tinggal masuk ke Pancake cari plus. Kalau plusnya ketemu nanti kita share itunya ya, address walletnya gitu loh. Smart kontraknya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Bang Joseph, boleh di-unmute mic-nya untuk bertanya. Selamat malam Pak Chef. Selamat malam Bang Alfi. Selamat malam. Itu pembagian tokennya ini akan dibagi secara bersamaan semuanya atau bertahap gitu Pak Dev, untuk menjaga kondisi harga tokennya tidak langsung dump? Oh enggak. Pada dasarnya gini Om. Udah saya jawab langsung ya. Token itu kan ada PGE-nya. Jadi masing-masing kita, pertama untuk semua tim itu 24 bulan. Jadi masih lama banget kita. Kedua, kalaupun dibuka itu ada yang cuma 5%, 10%. Itu ada di white paper semuanya. Jadi nggak mungkin dibuka secara bersamaan. Sambilan kita nunggu secara real sector, kalau sampai kita dapat, mudah-mudahan insya Allah amin, dapat dari KBRI Venture atau dari MDI Telkom gitu, itu sudah menjamin kuat-kuat, artinya kalaupun nanti itu locknya kebuka, kita sudah cukup dana lah untuk bisa menampung semuanya. Karena balik lagi, kalau di Eropa ya, kalau di UK atau US itu yang namanya token atau saham yang berbasis equity, green token itu sangat dihargai dan sangat mahal gitu loh. Kita ini kita bisa mengklaim bahwa kita adalah satu-satunya token pertama di Indonesia yang memiliki sektor real yang sudah jalan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bukan token-token ya, kita nggak punya orang hebat seperti artis-artis segala macam, tapi fundamentally kita cukup solid. Mudah-mudahan begitu. Oke, terima kasih Pak Dep untuk penjelasannya. Ya, untuk sampai ini hari ini utilitas yang bisa kita pakai di dunia untuk keseharian itu apa ya kira-kira dari proyek ini? Nah, pada dasarnya kalau utilitas kita masih mengklaim kita ini kan green token. Green token itu lebih kepada gimana caranya kita membantu pemerintah memproses, menanggulangi sampah, dan sekalian investasi. Specifically kita juga masih menggandeng beberapa kolaborasi yang lain, artinya misalnya beberapa komunitas yang memang ada kegiatan lain-lain, nanti kita bisa tukeran. Jadi kalau tanya spesifik apa utilitas dari token itu, so far kita buat investasi aja. Karena I believe ke depannya itu ini akan sangat dibutuhkan. Pertama dari sisi plastik itu. Kedua menuju pemilu sih 2024 itu aja. Key point-nya itu mungkin. Saya takut salah ngomong, tapi kira-kira begitulah, menuju 2024 tuh pasti hype lah gitu. Mantap. Terima kasih Pak Dev. Terima kasih Mas
Sekian untuk tim. Sama-sama, Mas. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin dikasih kopi dulu, Bos, itu. Pak Badawi tuh Boleh, Mas kopi. Hedi. Boleh, Mas Monggo. Hedi. Aman. Ya, halo malam. Halo Mas. Malam. Mau tanya, nanti untuk plastik token ini ada berapa jaringan atau khusus BSC aja? Terus nanti ada bergerak ke Metaverse nggak? Sampai saat ini kita masih BSC aja, sampai saat ini gitu ya. Tapi ketika nanti kita ngomongin, karena kita masih di Pancake ya. Tapi ketika nanti ngobrolin beberapa exchanger, ada wacana yang lain. Tapi kalau tanya short term kayak masih ngomongin di Binance aja. Oke, untuk Metaverse-nya kira-kira ke depannya gimana? Apakah ada gitu? Metaverse itu sesuatu yang luar biasa, tapi kita ini a bit konservatif. Jadi pengen memastikan ini jalan dulu gitu ya. Nggak menutup kemungkinan buat Metaverse, tapi saat ini belum ada wacana ke situ. Sampai dengan ini full 100%, kita jalan sama pesantren dan gereja segala macam. Kita punya aplikasi sudah jalan, artinya reseptor yang sudah jalan, baru kita akan bergerak ke sana. Oke, thank you Om, itu aja. Sama-sama. Makasih Bang Heidi. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Nah, Mas Hapsid boleh. Pertanyaannya serius-serius banget ya Om ya. Kritis nanti Om pertanyaannya nih. Ayo yang mau tanya lagi. Iya malam Bang. Boleh Bang Hapsid. Yuk. Ya mantap nih Plus Token. Saya mau nanya nih sedikit aja nih. Manfaat nyata untuk investor ya dan mitra sendiri itu yang paling yang paling to the point itu apa, biar ketika ada investor masuk tuh dia tuh takutnya gini, ada yang kadang boring nunggu harga segala macam gitu. Itu aja. Oke. Kalau buat harga dari sisi token itu, token kan setiap net income yang didapatkan itu 60%-nya buat buyback token dan burn. Jadi harusnya itu as time goes by harusnya itu jalan satu karena supply-nya diminishing, supply-nya berkurang. Ditambah lagi dengan adanya hype yang akan terjadi karena pertumbuhan mesin yang semakin banyak, harusnya juga demand-nya tambah besar. Untuk keuntungan mitra mungkin Om MB bisa lebih karena beliau pelaku. Monggo Om MB. Iya, jadi kalau mitra sebenarnya tidak terlalu terkait ke plus tokennya, karena memang itu pemilik pabrik yang memang membeli mesin-mesin dari buatan kami. Tetapi memang karena ada komitmen dari plus token dari keuntungannya itu sekian persen untuk nge-burn dari tokennya sendiri, tentunya akan mengurangi supply-nya, sementara demand-nya akan terus bertambah sehingga automatically harga akan meningkat. Yang jelas adalah untuk mitra dia dapat keuntungan dari usaha dorong sampahnya saja itu 33%. Yang tadi Om Umar bilang 15 sampai 30 itu memang nilai konservatifnya begitu, tapi fakta saya menjalankan usaha ini 33% keuntungannya dari usaha dorong sampah. Jadi mulai dari bahan baku, misalnya botol air plastik air minum, kemudian botol oli, botol sampo, botol lotion yang dicacah-cacah seperti ini, kemudian di pabrik kami langsung kami buat menjadi sapu seperti ini, dan ini mesin-mesinnya buatan kami sendiri. Kami buat sendiri mesinnya, dan ini yang digerakkan oleh Plus Token sekarang ini yang membangun beberapa MRF, kami menyebutnya Material Recovery Facilities, yang dibangun di beberapa kota, sedangkan kami sendiri sudah eksis dengan 340 lebih titik di seluruh kota-kota di Indonesia. Dan ini teman-teman sekalian akan didata karena kami akan memberikan aplikasi secara gratis yang sebetulnya nilainya sekitar 25 juta rupiah, dan itu yang didata menggunakan timbangan digital, nanti akan melalui Bluetooth masuk ke HP karyawan kita. Kemudian dia akan tembak ke cloud, kemudian ledger,
sehingga nanti masuk lagi ke blockchain. Nah, data yang akurat inilah yang akan menjaga kepastian dari unit-unit daur ulang sampah yang dijalankan. Dan ini memberikan keuntungan kepada Plus Token dan pemilik token tentunya. Demikian, makasih. Mantap sekali. Saya nambahin ya. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan gimana nih kalau boring nunggu. Sebenarnya gini, kalau memang tadi saya nimpalin juga yang Mas Alfian sampaikan ya. Jadi memang di Indonesia ini kan banyak pemain kripto ya ikut-ikutan ya, FOMO apa segala macam. Nah, memang kita boleh dibilang kalau mau investasi itu kan memang ada term ya, ada term yang kalau mau take profit itu nggak bisa dalam waktu singkat ya. Kalau itu definisi investasi yang saya pahami seperti itu. Karena kebetulan background saya juga di investment ya, udah cukup lama ya dari 2008. Nah jadi banyak orang Indonesia sih memang kebanyakan dia itu kurang teredukasi ya. Saya nggak bilang nggak pintar ya, tapi kurang teredukasi. Nah jadi Plus Token ini juga kita mau sedikit berbeda lah ya dengan yang lain. Jadi kita lebih mengedukasi juga, terutama dari sisi apa ya penanggulangan sampah plastik, kemudian dari sisi investasinya juga. Investasinya kita memang bukan tipe yang mungkin kalau di dunia pasar modal kayak Om Umar nih yang udah lama di pasar modal banyak ya goreng-gorengan ya. Karena kebetulan saya juga sempat ada di dunia pasar modal dan banyak sekali di situ saham-saham gorengan dan sebagainya. Memang cuannya cepat tapi juga bisa ambiar cepat juga gitu. Nah, kalau karakter kita, token kita memang lebih apa ya, lebih slow ya. Tapi bukan berarti akan lama cuannya ya, tidak juga gitu. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Om MB, Om Baidowi, bahwa seharusnya ya dengan kegiatan kita burn token, kemudian keuntungan dari mitra-mitra dan MRF kita sendiri itu ada uang yang kita bisa lakukan sesering mungkin ya, dalam 3 bulan sekali kita akan burn token ya. Supply berkurang, otomatis harga sih menurut saya akan naik ya gitu. Jadi ya kita tunggu saja sih mungkin di dalam semester pertama ini atau kuartal ketiga ya. Kuartal kedua ini saya pikir harga ya oke lah ya mungkin ya gitu seperti itu. Nah, karena kita punya fundamental yang mana mitra-mitra kita juga makin banyak dan MRS kita juga makin untung gitu. Maksudnya dalam proses berjalan ini keuntungannya makin besar. Mungkin itu sih. Om Umar, mangga. Udah aman, siap bos. Mantap. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Mas Dino Kuijo tuh, Dino Kuijo. Monggo Trik. Silakan. Ya. Boleh Bang Dino. Selamat malam semuanya. Ini saya mungkin mau nanya dari sisi sebaliknya ya. Tadi kalau saya lihat penjelasannya proyeknya luar biasa sekali. Dan saya tadi lihat bahwa dengan adanya Plus Token ini itu jadi gerbang dari bisnis yang sudah ada itu untuk masuk ke digitalisasi dan juga kemudian salah satu fungsinya digitalisasi ini kan tadi dijelaskan yang saya tangkap ya, satu adalah untuk semakin transparan ya, jadi segala kecurangan yang di bawah itu semakin bisa diminimalisir. Kedua juga diharapkan juga ada adopsi massal ya, dengan adanya orang yang kemudian semakin peduli, tapi kemudian dia mungkin pedulinya dalam hal ini lebih ke jadi investor tapi lewat kripto gitu ya, mungkin lebih ke peduli tapi tentang isu plastik ini ya, sama plastik ini, tapi lewat dia menginvestasikan apa yang dia punya gitu. Tapi kemudian apakah dengan adanya Plus Token itu sendiri untuk real bisnisnya punya target tersendiri, mungkin percepatan tertentu yang akan dicapai untuk real bisnisnya begitu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo Om Ian mau jawab? Oke, Om MB sih yang jawab. Oke. Ya, jadi memang beberapa target yang mau dijalankan di antaranya adalah harus tercapai target 100 unit
pabrik-pabrik yang didirikan sendiri oleh Plus Token. Target itu harus tercapai dan itu bukan satu hal yang mustahil ya, karena kami saja punya ratusan mitra-mitra di seluruh Indonesia dengan sekian ratus yang aktif. Kalau mau dihitung dengan yang pesanan negara seperti kementerian, dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian PU, dan kementerian lainnya jauh lebih banyak lagi. Artinya bahwa peluang bisnis sampah ini memang sangat besar karena tidak banyak orang yang tertarik dengan usaha ini karena melihat ini sektor yang menjijikkan barangkali. Tapi kalau mereka tahu bahwa ini sangat menarik karena rasa uangnya juga sama, Mas Alfian, cuannya juga gede, sehingga hanya orang-orang terpilih saja akhirnya yang tahu kegiatan ini. Dan saya menentang bahwa harus kita saja menjalankan mesin. Enggak, kami setiap Sabtu bersama Plus Token melakukan open house, kami terima tamu-tamu. Kemarin juga dari Plus Token kedatangan tamu juga dari Palembang yang melihat kegiatan dan lucu loh Mas Alfian, dia bisa teleponnya ke CEO kami namanya Pak Beni, kemudian bertanya tentang daur ulang sampah, baru dia ke Muhammad Bedowi. Dan setelah dia tahu Muhammad Bedowi, kalau Pak Muhammad Bedowi saya tahu, tapi saya nggak tahu kalau hubungannya sama Plus Token. Jadi mulai dikenal bahwa Plus Token ini selain bermain dengan digital currency, tapi juga tentang daur ulang sampah dan jadi bahan rujukan. Padahal baru ya seumur berapa sih kalau setahun 2 tahun dibandingkan saya yang 22 tahun, tapi karena luar biasa timnya, dari tim marketing, dari tim finansial, kemudian IT-nya, saya lihat sih kayaknya kalau bisa jam itu 27 jam sehari mereka nggak tidur itu kayaknya. Jadi betul-betul kerja keras luar biasa. Saya salut ngeliat anak-anak muda yang ya menyenangkan buat saya cara kerja. Tapi saya tahu mereka mengerjain karena tahu 2 tahun lagi mereka akan jadi miliarder. Pemegang Plus Token akan jadi miliarder. Jadi saya rasa effort ini nggak akan lama dan akan terbayar dengan tunai. Saya rasa nggak sampai 2 tahun nih kita semua akan pergi ke bulan begitu ya. Amin. Saya tambahin dikit tuh. Jadi silakan Om Umar. Ya, Om Embe selalu bilang ya, selalu mendoktrin kita bahwa kita kan suka mau bisnis apa ya kalau lagi punya duit gitu ya. Tapi kita lupa bahwa yang namanya bisnis plastik itu pertama nggak pernah basi barangnya. Kalau kita bisnis makanan mungkin basi. Itu plastik itu di recycle tuh akan itu setelah 300 tahun gitu ya. Dan juga murah barangnya gitu loh. Mungkin sebagian orang itu menganggap itu sampah, buat kita itu oke banget tuh. Bahan bakunya murah gitu ya. Dan yang terakhir profit margin. Kita bisa dapat ini profit margin itu hampir pasti itu, bukan hampir pasti, harusnya pasti. Itu double digit. Jadi artinya kalau secara bisnis saya 14 tahun 15 tahun di dunia keuangan gitu ya, di equity capital market. Bahwasanya kalau kita bandingin tuh yang nama inflasi itu sekarang suku bunga kita cuma 3% gitu ya. Saat ini suku bunga Indonesia. Jadi kalau kita naruh duit di deposito itu cuma 3% setahun. Sementara kalau kita main token itu kita bisa generate mungkin bisa 100% setahun. Ya, token kan banyak, ada yang ribuan persen dan segala macam, tapi kita in between. Jadi pertama harus di atas deposito, tapi yang menyamankan hati karena kita memiliki kuat, memiliki fundamental gitu. Itu aja sih poinnya. Jadi memang harus memilih instrumen yang pas buat investasi, beli merem aja gitu loh, nggak usah bawel gitu kira-kira gitu ya. Punten. Om Yan. Iya. Dan kami juga program kami untuk marketing ya ini memang agak sedikit lambat dalam arti gini, karena kami ingin mengedukasi para penggiat daur ulang sampah ya kan mengenai cryptocurrency, mengenai token ini. Nah, tapi kita juga mau mengedukasi orang-orang yang sudah biasa bermain di kripto, bermain token, yang ingin cepat cuan, tapi kan proses daur ulang sampah ini kan nggak sehari 2 hari jadi ya. Jadi itu ada prosesnya, ada tingkat kesulitan dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau dari sisi saya lebih senang mengedukasi ya. Jadi saya tidak menjadikan lu pasti cuan nih, lu ikut kita, lu beli token kita pasti cuan.
pasti cuannya saya simpan di hati karena memang kita yakin sekali dengan model bisnis kita ya, itu secara fundamental sangat baik ya, sangat bagus ya, seperti itu. Mungkin itu ya. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo Bandung. Oh iya ya. Mau nanya dong. Silakan, Bu. Oh ya. Mbak Rich. Saya mau nanya nih. Ini menarik nih ya, nih Plus nih kan biasanya orang tuh kalau kripto tuh game lah, apalah. Ini projectnya real nih. Dulu sebetulnya sudah pernah dengar nih Plus. Cuma hype-nya kurang mungkin ya. Belum, atau mungkin saya juga keburu ke distract sama token-token yang lain. Kira-kira kalau si Plus ini ke depannya bakal ada kerjasama sama token kayak WSPP kayak gini untuk di stakingnya atau apa gitu, staking antara WSPP sama Plus dapat apa gitu, ada gitu nggak sih nanti ke depannya? Bisa dibantu dijawab. Makasih banyak pertanyaannya nih. Pada dasarnya kita saat ini tuh kita nggak pernah berpikir untuk berkompetisi. Kita mencoba berkolaborasi sama semua pihak gitu ya. Di sini juga kita lagi butuh arahan dari Mas Alfian gitu ya, sebagai sosok guru perekonomian ekonomi Indonesia gitu ya, tokoh kripto Indonesia lah, Om Alfian kan. Jadi kita masih butuh kolaborasi dari semua pihak, semua teman-teman, arahan dari teman-teman juga buat kemaslahatan kita bersama gitu loh. Kalau masalah staking sama semua token kita open, siapapun yang mau yuk bareng-bareng gitu loh. Kita open buat semua kerjasama tersebut. Tergantung Mas Alfian lah kalau kita mah untuk di WSPP-nya gitu. Kalau aku nggak pernah menutup siapa aja yang mau gabung. Kita malah ngejar juga partnership di luar, di dalam. Rata-rata teman-teman aku banyak yang di luar, Mas. Kayak Metalen baru kemarin, Moonbird juga baru masuk. Ya kita nggak pernah nutup kalau mau kerjasama apa yang bisa aku bantu, kita kerjain bareng-bareng. Kita garap bareng-bareng kayak gitu. Kita mah terbuka, Mas. Ya, hatur nuhun, Bos. Itu Mbak Rich tadi. Kalau masalah kerjasama pasti apa yang dibutuhin dari teman-teman Plus kita bantu support, selalu support 100%. Maupun dari manapun kita pasti support. Yang benar tadi dikatain Mas Umar. Saingan itu menurut aku ya bisnis sih. Cuman kalau namanya partnership itu bisa sharing sesama developer, sesama para pembuat token yang punya use case. Karena dari sharing itu kita punya nanti ada project baru yang muncul di otak nanti kalau banyak pengalaman sharing dengan teman-teman itu mau diapain, mau dibawa kemana kayak gitu. Nah, tadi kalau dari teman Plus kan udah semoga aja benar-benar masuk BRI Venture. Jujur aku nggak pernah nawarin venture kemana-mana, Mas, nggak nyari venture, nggak ini karena kita memang mau tumbuh organik, apa harganya murah biar lebih ke masyarakat dulu. Nah, kita support token-token yang berpartner sama kita biar dia naik kayak gimana. Kita mah pokoknya apapun yang dibutuhin dari tim Plus kita support kayak gitu, Mas. Ternuhun, Bos. Oke, makasih. Makasih ya. Iya, Mbak. Ya. Siap, Mbak. Semoga developer Indonesia nih pada kerjasama kayak gini ya. Jangan, biasanya kan kita naruh duit di tempatnya bule-bule. Mendingan di Indonesia sih kalau aku bilang sih. Tapi kalau kayak kalian bisa strong, kuat kayak gini, bagus sih. Sukses ya buat Plus sama WSPP. Siap, Mbak. Terima kasih. Makanya itu jujur Mbak. Aku ya, kalau aku berpendapat lebih baik kita tadi aku bilang di grup itu kalau ngesil lebih enak sebenarnya aku ya, kalau aku lebih ngesil enak keluar karena kita bakal masukin income dari luar negeri ke dalam Indonesia nih istilahnya apa ya, jangan orang Indo mulu deh yang ketipu sama token buatan luar. Nah makanya aku jarang banget ngesil di Indonesia, lebih sering keluar karena itu tujuannya biar istilahnya kalau nggak bisa ngebayarin utang negara, tapi kan bisa bantu dengan ya narikin investor dari luar ke dalam. Dengan begitu kan istilahnya ada dana masuk ke negara. Memang nggak gede walaupun kecil-kecil, tapi kita berusaha dulu lah kayak gitu.
Mantap maksudnya. nih Mas Alfian. Dia Mas. Makanya kemarin tuh, aduh mau ke Indodax dan lain-lain, udah jalurnya udah ada, cuman aku lebih milih ke exchange luar aja deh. Karena kalau di exchange luar kan kita dapat dananya dari luar nih, bukan dari rakyat sendiri, kayak gitu kan. Iya, betul. Nah, banyak banyak juga. Jadi kalau jujur ya dari aku punya grup banyak Mas, grup WSPP dari Cina, Itali, Iran dan lain-lain itu banyak banget grup di WSPP luar negeri. Dan mereka tuh santai-santai aja kalau token turun, token kayak gimana. Justru yang agak susah mengendalikan yang Indo ini. Banyak yang negatif lah, banyak yang sentimen kan, harga turun kayak aku lihat postnya Mas Anang tuh asik token. Aku beli 80 juta, sekarang sisa 6 juta minta tanggung jawab. Aduh, kan kayak gitu nggak enak. Yang Kalau dalam arti menurut Microsoft, Mas, kalau nggak salah ya Bill Gates yang bilang itu netizen Indonesia itu salah satu netizen terbuas, terganas, terganas. terkeji kalau menghujat gitu loh. Itu ada datanya loh. Betul. Jadi ya kita Nah mungkin iya, buat latihan mental di Indonesia gitu loh. kalau kalau kita mah udah nggak peduli mas sama fooder sama dan apa-apa. Memang kalau kalau sebuah apa namanya istilahnya developer nanti mas nih CEO kalau udah besar, kalau lebih mikirin kata-kata fooder itu nanti nggak fokus kerjanya. Kalau aku selalu aku sampaikan bodo amat. Fokus di project aja apa yang mau kita keluarin. Meskipun bener-bener banyak eh, apa ya holder WSPP di tempatku ini justru cuannya bukan dari WSPP, dari project yang aku bikin contoh kayak NFT, kayak kemarin kita Smart DeFi. Kalau yang ikut kata-kata aku suruh beli Smart DeFi beli. Nah, yang aku buat ya alhamdulillah mungkin sekarang udah 8 kali lipat ya uangnya karena dulu pada saat meluncur itu 28 dolar apa 31 dolar. Sekarang tadi itu tertingginya di 540 dolar satunya, sekarang di 266. Jujur makanya kita kan nggak punya real bisnis seperti Asumar dan Plus. Jadi yang bisa aku tonjolin sama yang aku bagi-bagi, aku ikut program juga di apa namanya perusahaan Indonesia. Jadi dia sharing profit ke saya. Nah profitnya itu yang aku beliin token lain itu yang aku bagiin ke holder. Kemarin sempat macet sebulan 2 bulan. Ya sekarang udah lumayan lancar. Jadi kita tiap bulan nanti bisa support token lain meskipun nggak banyak ya istilahnya bagiku charity-nya developer buat holder ya itu. Terus yang kedua, aku kenapa pada banyak yang suka nanya developer ngeluarin project terus token baru lagi token baru. Token kita baru sekarang sampai saat ini 4 ya istilahnya kita untuk mendomplang kalaupun teman-teman nggak bisa cuan dari WSPP ataupun apa cukup di hold nanti ikutin apa project yang aku buat karena kan nggak ada yang tahu ke depannya apa nih mungkin nanti kerja sama Plus kita oke mas kita masuk berapa persen sahamnya di situ nanti dividen per tahunnya untuk WSPP berapa kita bagiin ke holder kita itu bisa kan karena kalau aku baca tadi ada keuntungan perusahaan, nah kita nggak apa-apa masuk berapa gitu kan nanti per tahun kita bagi lagi ke holder. Jujur kalau kalau aku udah cukup lah, cukup ada. Nah, banyak banget yang sentimen negatif kemarin tuh aku baca-baca daripada gue mikirin gini, mending kita project dulu deh baru muncul satu kayak gitu. Nanti itu banyak pertemuan tuh Mas Umar, Mas Biodi. Pokoknya kalau kita istilahnya dulu dari dulu holder WSPP nggak pernah aku menjanjikan harganya bakal naik ke sini. Tujuan ada kan bilang kita mau bakal listing di sini. Tapi kalau belum tercapai itu kan kehendak yang di atas ya. Kita yang penting udah kasih tujuan, bukan menjanjikan kita pasti listing di sini tanggal segini bulan ini enggak. Terus aku bilang WSPP itu biar tumbuh organik. Naik kalau harganya naik itu anugerah. Kalau turun ya berarti memang banyak yang lagi apa lagi ngejual lagi berputar kemana-mana tapi kalau kata Mbah itu yakin orang-orang yang udah berlalang buana ke sana tapi baliknya nanti lagi ke sini rata-rata balik lagi ke sini karena apa ya kita istilahnya termasuk orang-orang yang beli besar di WSPP itu nggak pernah aku larang untuk ngejual tokennya silahkan jual aja karena menurut aku project ini yang aku bangun selama udah 10 bulan kalau dari awal launch sampai sekarang ya alhamdulillah udah naik ROI-nya itu sampai 7.000%. Makanya orang-orang yang baru tahu baru masuk tiba-tiba bilang ini token harganya turun terus ya kamu nggak tahu sejarah berarti. Makanya ketika orang-orang bilang raca itu harga 22 ini adalah turun drastis. Menurutku enggak, dia naik. Karena launch-nya raca itu nggak salah 3 rupiah.
sekarang udah ke 22. Nah, teman-teman rata-rata di sini pada FOMO nih, belinya di 130 waktu itu kan. 130 berapa turun ke 22. Nah, rata-rata Indonesia tuh kayak gitu. Ketika dia eh, melihat FOMO terus masuk dan harganya tuh udah dipucuk dia masuknya. Terus turun kan harga. Nanti dia marah-marah nanti tuh. Kayak gitulah istilahnya. Jadi sering aku kasih tahu juga ke teman-teman yang di sini, silahkan beli pakai pakai uang dingin, jangan uang kebutuhan pribadi. Namanya investasi kan. Bukan bukan berarti seluruh seluruh harta kita masukin ke situ. Beda mental orang yang punya duit 1 M di kripto sama orang yang 10 cuman 10 juta di kripto. Karena kalau 1 M kehilangan 40%, udah 400 juta hilangnya. Tapi kalau cuma 10 juta, cuma 4 juta masih tenang hati tuh. Begitu udah 400 juta hilang, gak bakal tenang, pasti cut loss istilahnya. Pegang omongan anak saya, pasti cut loss. Karena 400 juta nih hilang tiba-tiba. Kalau cuma hilang 4 juta atau 400 ribu bahkan, ya masih santai lah. Makanya jangan naruh investasi dalam satu keranjang. Silahkan pilih yang menurut teman-teman baik atau buruk, itu bisa di Dior sendiri. Terus ketika, oh ini ATH-nya berapa sih? Terus launch-nya ini kapan sih, harga berapa? Nah itu dibandingin sama proyeknya. Proyeknya mau masih berjalan, silahkan diinvestasikan. Tapi jangan 100%, minimal. Ya uang-uang dingin lah, 100 ribu kayak per token apa, itu terserah dari teman-teman kemampuan pribadi ya. Kalau saya pasti bagi ke beberapa keranjang. Karena ya aku developer, kalau nggak aku investasi juga, nanti kita makan apa gitu kan. Kita juga investasi. Gitu. Makasih Mbak Aris, pertanyaannya bagus ngebuka tuh. Ada lagi Pin? Yang mau tanya Pin? Boleh Bang Spiderman. Ayo. Halo, mau nanya dong. Halo. Halo. Ya, Halo. silakan. Udah masuk belum? Halo. Masuk. Ini tadi menarik pas awal-awal dari Pak Umar bicarakan tentang untuk apa tadi pencitraan 2024 itu untuk caleg-caleg seperti itu ya. Mungkin Ya, maksudnya begitu Pak. plastiknya itu dijual ke calon caleg tersebut atau gimana? Berarti kalau misalkan si plus ini dijual, mungkin itu dalam jangka pendek atau dalam jangka nanti di tahun 2024. Berarti kan masih lama lagi tuh si caleg itu beli. Atau di tahun 2022 jangka pendeknya gitu mereka beli atau seperti apa. Nah nanti kan juga katanya ada BRI sama Telkom, apakah mereka juga beli juga masuk ke dalam plus atau prosesnya seperti apa. Itu menurut saya sangat menarik. Kira-kira gimana, bisa dijelaskan? Itu aja, terima kasih. Ya, makasih banyak Mas pertanyaannya. Jadi basically gini, yang saya maksud dengan 2024 itu kan kita nanti ada pemilu gitu ya. Pemilihan umum secara serentak, jadi dari mulai kayak presiden, bupati, gubernur dan segala macam gitu ya. Nah di situ akan banyak kebutuhan perihal ini belak-belakan nggak apa-apa bos ya, bahasa ini ya, bahwa akan banyak kebutuhan pencitraan lah kira-kira gitu. Jadi sekarang pun ada beberapa bupati yang udah datang ke kita bahwa dia mau ikut membantu, bahasa kerennya membantu proses pengolahan sampah Indonesia, bahwa dia ikut peduli sampah, kira-kira gitulah bahasa kasarnya gitu loh. Jadi saat ini dia mau buka kemitraan dengan kita, pengolahan sampahnya dengan Pak Baidowi. Nanti di ujungnya bahwa kita punya slogan tuh, pilah sampahmu, pilih gaya hidupmu. Nanti mungkin kita bikin iklan, pilah sampahmu, pilih wakil rakyatmu, gitulah kira-kira gitu ya. Di mana proses itu sudah dimulai dari bulan ini. Artinya sampai 2020 kan quote-unquote pencitraan peduli sampah itu pasti banyak gitu loh. Jadi kalau tanya bagaimana, kita kan membagi dua proses kita nih, proses yang branding tadi itu dengan pesantren, dengan gereja dan segala macam. Dan ada juga dengan proses yang profit oriented dengan para pelaku sampah sebenarnya. Karena kan pelaku sampah tadi tuh banyak yang kecolongan karena datanya korup dan segala macam. Kita punya aplikasi sehingga dia lebih efisien. Buat pelaku sampah dapat duit,
Terus buat pihak yang tadi itu juga kepentingannya bisa kita akomodir, kira-kira gitu. Punten, itu aja dari saya. Mungkin ya ada mau nambahin, monggo. Tambahin ya, Om Umar. Ya, tadi nanya juga apakah masuk beli tokennya dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka beli token ya. Tapi kalau untuk venture capital, kalau memang mereka mau mendanai sebuah startup seperti kami ini, ya silahkan. Gitu. Tentunya nanti ada tokennya juga ya Om Umar ya, rencananya ya. Kalau memang ya, betul. Mereka ini ya, seperti itu. Tapi kalau memang, silakan. Monggo. Enggak, tadi nambahin, kalau venture capital itu pada dasarnya dia cuma ngitung doang. Kalau satu mesin itu menghasilkan berapa profitnya, kita bikin future cash flow ke depan. Kalau ada 100 mesin itu maka cash flow-nya berapa masuknya gitu loh. Terus kalau cash flow-nya berapa itu aliran dana ke net income-nya berapa dikali 60%. Jadi buyback-nya berapa banyak gitu. Jadi lebih ke fundamental hitungannya kalau venture capital biasanya. Monggo Pak Riyandi. Sudah dijawab. Oke. Thank you. Jadi kita serius bos. Beberapa orang kemarin ngobrol sama Berry Venture juga tadi setelah kita presentasi ke mereka gitu ya, mereka cuma bilang gini, gila lu serius banget ya ini token gitu loh. Karena pada dasarnya token-token lain tuh lebih kepada tadi tuh gaming apa gitu ya, lebih hype jalan gitu. Kalau kita mungkin token yang paling konservatif gitu ya, agak kuno, tapi insya Allah kita meyakini bahwa kita tuh jejak bumi gitu loh. Ada hitungannya kenapa mesti segini gitu loh. Kurang lebih begitu. Ya, mungkin konservatif karena udah tua-tua juga kali ya orang ya Om ya. Tua tapi berjiwa muda ya. Ya Om Embe ya. Siap. Sudah berpengalaman itu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyain teman-teman? Ada yang ditanya lagi? Udah berapa orang? Udah 8 orang. Cukup. Ada lagi? Ada lagi nggak? Boleh, Bang. 10 doang, Bos. Tes. Halo, masuk. Halo. Yuk, monggo. Saya mau nanya, kalau saya punya sampah plastik di rumah, misalkan, apakah bisa dijual ke Plas? Nanti apakah kemungkinan harga plastik yang saya jual ini dengan sistem Plas tadi, apakah bisa naik harganya? Itu aja. Monggo Om Embe. Basically saya cuma mau bilang kita ini bikin mesin pencacah plastik. Om Embe yang jangan jawab yuk Om Embe. Ya, kalau bahan bakunya mau dikirim ke MRF kami, recovery facilities kami, unit-unit di kota-kota yang kami ada, silahkan dijual plastiknya, langsung mendapatkan uang cash berupa rupiah, karena Plus token itu bukan alat transaksi, nanti melanggar peraturan pemerintah. Tapi kemudian apa imbasnya terhadap Mas? Ya Mas akan dapat uang. Imbasnya terhadap nilai token sendiri apa? Akan ada keuntungan-keuntungan yang diraih oleh MRF tersebut, dan keuntungan tersebut nanti akan diarahkan untuk nge-burn dari Plus token itu sendiri, akan meningkatkan nilai dari tokennya itu sendiri. Jadi secara tidak langsung pasti akan meningkatkan nilai dari Plus tokennya. Secara langsung saat itu juga Mas akan dapat uang dari hasil mengumpulkan sampah plastiknya. Nanti hubungi kami aja dari kota mana, karena kami ada banyak di kota di seluruh Indonesia. Begitu, makasih. Terima kasih. Mantap. Kita mau sampai jam 5 subuh katanya Bos. Ada anak-anak biasa kalau ini sampai pagi nih. Aku lagi capek banget juga ya. Ngeber terus. Monggo Sabtu lagi tuh pertanyaan, silahkan.
Ya terakhir biar cukup, biar komplit 10. Heeh. Kevin boleh tuh kalau mau nanya Kevin tuh kasih atau Patrick lah, Patrick. Itu Bang, ada Bang Muse. Oh Silahkan Bang Muse Bang Muse. tuh. Halo Om. Halo. Halo. Om mau nanya kalau misalkan ini Plus ada program afiliatornya nggak? Kayaknya kan menarik nih kalau ditawar-tawarkan ke teman. Siapa tahu ada afiliasinya gitu kan kita dapat. Kira-kira gimana Om? Ini masukkan aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Indra Mas. Kens. Oke. Sok Pak Kang Ian. Ya, oke. Afiliasi ya. Kita memang belum ngobrol masalah itu ya, tapi kemungkinan sih selalu ada. Tapi tetap kami juga harus hati-hati ya, karena kita nggak boleh mempromosikan dan menjanjikan sesuatu ya. Dalam arti menjanjikan itu, kalau kita menjanjikan bahwa sektoril kita berjalan dan menghasilkan keuntungan dari sektoril, dan kita pastikan juga kita akan burn token sesuai dengan isi white paper kita, itu ya insya Allah pasti ya. Tapi kalau misalkan harga token kita sekian, nanti ada cuan sekian, itu nggak boleh ya. Jadi memang untuk afiliator ini ya nggak tahu nih gimana Om Umar, nanti mungkin kita bahas ya internal ya. Ya, saya tambahin dikit ya. Jadi kalau untuk afiliator token itu saya rasa enggak. Jadi nggak boleh mempom-pom berlebihan gitu. Tapi kalau untuk sektorilnya tadi ya, kalau ada kawan-kawan yang kita punya pesantren di mana, kita punya gereja di mana yang butuh dibantu gitu ya, karena akan ada kegiatan ekonomi yang bergerak di sana, itu feel free. Mudah-mudahan kita bisa kasih reward berupa token. Kira-kira gitu. Mungkin menjawab ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terjawab tuh, jangan afiliasi nanti multi marketing lagi, kita ditangkap bareng-bareng nih. Kalau mau afiliator itu tadi afiliator sektoril aja. Ya, kalau di sektoril nggak apa-apa, aman. Aman ya. Mudah-mudahan ada reward yang kita siapkan. Enggak kan gini Om, kalau kayak di toko kripto kayak gitu kan setiap pendaftar kan kasih referral gitu. Referralnya nanti dapat berapa gitu. Kalau setiap dia transaksi. Jadi mah sekali aja gitu, sekali transaksi, sekali putus gitu. Sekali putus. Kayak gitu ya. Ya. Kalau yang itu usul ditampung Bos ya. Punten, nanti kita meeting tim lagi lah kira-kira. Ya. Kalau Mas Alfian boleh nggak sih kayak gitu? Mas Alfian boleh nggak sih kalau ngasih referral code dari boleh itu gitu-gituan? Boleh kayaknya aja, ya? Boleh aja, sah-sah aja, nggak apa-apa kalau referral code, kecuali ada syarat mungkin ya, referral code harus beli apa dulu baru jadi referral dulu nanti ke MLM. Tapi kalau referral code yang gratisan itu seenggaknya sama kayak airdrop tapi kecil-kecilan sih. Airdrop kecil-kecilan, it's no problem. Kalau yang beli dulu $10 nanti baru masuk bawah gue, nah itu MLM namanya tuh. Oh iya. Enggak, itu nggak masalah sih. Siap. Makasih banyak masukannya Om. Oke. Baik, kalau kita ngobrol-ngobrol santai aja. Di Indonesia ini banyak banget contoh ya. Banyak banget kasus yang siapa yang punya uang dia yang berhak gitulah, pokoknya banyak banget deh. Aku udah kenal sama beberapa exchange ya Indonesia juga. Contoh dulu kita nggak digubris sama sekali masalah CMC, masalah listing di Indodax nih. Dengan syarat itu ada balasan email, tokenmu udah 500 CMC belum? 500 ranking 500 belum? Aku geber kan. Paling tinggi kita cuma di 1100 tuh WSPP. Ternyata sekarang kok Indodax ngelisting token yang di atas rankingnya 3000. Sampai ada yang 3500. Nah, ini ada apa kayak gitu kan. Selama kita udah nungguin lama banget dan email pun susah banget dijawab tuh. Sekalinya dijawab cuman bilang apakah kamu developernya dari ini WSPP.
saya balas iya saya sendiri, sampai sekarang nggak dibalas. Nah itu. Istilahnya kalau nanti Mas mau aku rekomenditin lebih baik cari market luar yang punya, pertama itu ada botnya dia, dengan sistemnya dia CMC-nya bisa ngangkat lah istilahnya. Nantilah itu ke depannya nanti kalau dibanding Indonesia, kalau kenal deket mungkin dengan apa sih namanya, dana yang mampu itu boleh bisa. Karena jujur WSPP belum sampai dengan saat ini. Yang aku mau itu kita listing organik aja dimanapun kita listing. Soalnya kita udah habis banyak banget di WSPP ini. Ada kurang lebih 14 exchange kita punya, tapi di luar semua. Aku jujur daftarnya yang Polygon semua karena harganya udah kemarin $1, $1 gitu kan. Nah, untuk yang di Binance kenapa aku nggak ke dalam centralized exchange atau CEX, karena aku lebih milih yang di Binance itu perbanyak transaksi di smart contract. Smart contract yang makin banyak transaksinya itu kemungkinan bisa dipercaya oleh dari Binance-nya untuk dapetin blue tick ya, istilahnya centang biru gitu di blockchain-nya. WSPP itu udah di Polygon, di Avalanche, di Phantom sama di Binance. Jadi memang yang khusus WSPP yang Binance ini aku kejar di sistem blockchain-nya. Jadi kalau di CEX itu kan kayak bank ya, centralization itu kayak bank, kita deposit tapi yang ditrendingkan adalah angka, bukan dari langsung transfer antara token ke token gitu. Jadi itu yang mungkin bisa aku bagi-bagi sama kayak kita inilah, kalau dicek itu sama kayak kita pakai internet banking lah, sentralis itu. Tapi ya kalau dia ada di centralized exchange kayak Pancake, Efek dan lain-lain itu kita bisa ngelihat banyaknya transaksi yang terjadi di smart contract kita, kemungkinan diperhatikan nanti sama Binance-nya. Yang udah aku dapat sih lumayan, kurang lebih 3-5 BNB-an untuk pengembalian gas fee dari Binance ya. Namanya program MVB, bukan MVB. Gas fee refund for developer itu ada pengembalian. Jadi banyak banget yang bisa dikembangin kalau kita di Binance nih. Selalu aja ikutin announcement-nya dari Binance, itu banyak banget yang bisa kita berpartisipasi. Tapi kalau ke CEX, otomatis token kita itu nggak ditradingkan di smart contract nanti di Binance Scan. Yang dalam arti ya sama kayak internet banking, uangnya di-pool di banker, yang kita transaksikan hanya angka atau nomor aja. Itu dicek. Makanya seringkali kok token ini kayak waktu itu ya, bukan aku ngejelekin Mas Indra Ken ya, dari Findax sama P2B itu dimainin botnya sampai dia berhasil masuk ke ranking 300. Tapi sekarang kalau nggak salah turun lagi ke 3000-an untuk koin bot X itu yang dari jaringan Ethereum. Karena jadi dia ya, cuma bikin likuiditas doang gitu ya, creating liquidity yang banyak gitu sampai dapat ranking yang bagus gitu ya. Kalau ya betul, kalau CEX itu yang bisa kita request itu kayak Coin Tiger, Findax itu kita bisa request. Yang penting misal contoh kenal admin ya kan, tolong dong bikinin transaksi hariannya sampai $1 juta, $2 juta itu bisa, tapi dengan mungkin bayar sendiri ya untuk naikin ranking aja, atau enggak untuk ngelis di CMC. Ngelis di CMC pun susah gampang menurut aku. Kemarin terakhir aku ngelis di Wolfilance CMC itu hanya 2 hari ya, 3 hari ya. Launching 3 hari udah di CMC, tapi datanya belum ada harganya karena memang API-nya dari si fake exchange ini belum sempurna dia. Tapi seenggaknya kita punya token udah di CMC. 4 token aku semuanya udah ada di CMC, Mas. Itu pertama dari belajar dari WSPP pengalaman, sampai 3 bulan itu susah banget di CMC. Masuk ke CMC, daftar sendiri gagal. Akhirnya aku coba dengan metode yang aku sendiri yang masukin istilahnya ngefill sendiri, masukin data sendiri. Jujur WSPP itu yang daftarnya CMC bukan saya loh. Siapa sih namanya? Ada dari Beli dari Bali tuh. Mana masih minta tolong datanya aja, nanti saya cobain saya daftar. Berhasil sama dia. Oh, coba aku sendiri GWSPP tuh sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan tuh baru ada di CMC. Terus kalau ABS ya lumayan cepet. Terus kalau Wolfilance ini paling cepet. Dia yang penting ada pair di Pancake, kalau ngisi datanya benar itu cepet Mas masuk di CMC. 3 hari 4 hari itu udah dibales sudah masuk CMC.
Nah, mungkin untuk Plus yang versi 2 ini aku saranin biar ada harganya di list aja di CMC. Yang penting itu di CMC syaratnya cuman transaksinya cuman minimal 1000 kok, 1000 dolar per hari. Sekiranya kalau Plus sudah lebih dari 1000 itu udah bisa. Kayak gitu. Ini di mute ya. Mungkin gitu Mas Siap. Umar, Mas Dewi. Ya Oh, kita kita masih banyak sharing-sharing aja belajar kalau nih, mau Bos. tanya-tanya. Mesti Nggak kalau apa-apa. sempat kita ketemu ngopi bareng, ketemu apa kita Maunya masih butuh begitu. ini. Ilmu kita masih jauh di bawah nih, Om. Ilmu ini token-tokenan. Kita juga dulu dari nol banget, kan belajar dari pengalaman Mas Umar. Pas baru-baru bikin 2 bulan tuh ketemu Pak Agung tuh. WSPP masih unyu-unyu, masih kecil banget, nggak ada apa-apa. Pak Agung sampai main ke rumah, aku dikasih topi, aku dikasih jaketnya dari Plus. Makasih banget, akhirnya kita antar balik lagi ke kantornya. Aku tahu kantornya Plastik Token. Udah sempat foto di situ juga. Ya, insya Allah lah kita bakal ketemu dan main-main lagi nanti. Di Bandung pas aku cuti. Tunggu cuti dulu, masih banyak kegiatan satuan ini yang di handle. Makanya pagi kerja, malam kerja udah setengah sadar ini juga nih, ngantuk-ngantuk. Masih banyak yang aku mau update soalnya. Siap, oke. Itu. Anyway, hatur nuhun banyak Mas hari ini. Mudah-mudahan Terima banyak manfaat kasih. gitu ya. Siap. Terima kasih dari sobat Plus Token, semoga usahanya lancar. Kalau butuh apa-apa, butuh ini, holder WSPP itu udah pada ngerti semuanya gimana cara investasi yang istilahnya benar dan baik lah. Ada fooder juga ada, tapi nggak usah dipeduliin. Intinya mah fokus di project aja Mas, the real project. Karena kalau kita fokus di project, projectnya jalan, uang datang sendiri. Prinsip saya kayak gitu. Tapi kalau fokus di uang, uangnya nggak dapet, projectnya kagak jalan. Itu sih pengalaman kalau di dunia kripto ya. Kalau aku makanya aku nggak pernah mikirin harga token itu mau naik 1000% atau turun 1000%. Menurut aku dengan ROI 7000% dari harga launch itu udah alhamdulillah banget lah, dengan kita nggak punya siapa-siapa di belakang gitu. Cuman semangat pejuang aja nih dari holder-holder nih. Makasih banyak yang udah dukung kita terus. Mungkin banyak yang sakit hati juga sama WSWP, kita juga nggak tahu kan bertindak salah atau benar. Ya menurut aku kita sebagai developer ya wajib mengambil keputusan, karena kita yang ngebawa token ini mau dibawa kemana kayak gitu. Mungkin itu aja Mas dari aku. Oke. Ya. Ada tambahan dari yang lain apa enggak nih? Kasihan sudah malam, takutnya Om Alfian juga ada kegiatan lain gitu. Cukup dah. Kalau aku cukup, ya? mungkin dari Patrick, mungkin Patrick biasanya suka ceramah dia. Trik, gimana Trik? Udah Bang, cukup Bang. Atau Kevin. Tambahan. Aku mau denger Tiara sih yang ngomong tuh. Tiara belum pernah ngomong Om. Dia itu pemanis aja. Nanti kalau udah ceramah dia lama, kan nggak ditutup tuh kalau jadi ceramah tuh. Iya. Ya wis. Buat semua, khususnya tim WSPP, makasih banyak hari ini sudah membantu kita. Mudah-mudahan ada manfaat hari ini dan kebaikan yang timbul buat kita semua. Amin. Gitu ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan bisa saling bertukar pendapat. Oh iya, satu lagi Mas Umar, Mas Badui, boleh kalau mau gabung sering di sini, karena kita jadwal open voice chat itu setiap Rebo, Jumat sama Minggu jam 8 malam. Monggo kalau mau gabung-gabung, mau tahu project apa yang kita buat. Kadang tuh aku juga gitu Mas, aku tuh ngelihat project orang nih, misalnya ada dari teman-teman rekanan lagi nge-build project yang kedepannya kayak apa, itu pasti dikasih tahu gini. Nah kita pelajarin, kita tiru, amatin, praktekin, udah gitu aja. Kalau aku nyari project ya, yang bisa kita modif sehingga banyaklah project yang aku keluarin. Udah lumayan banyak banget ini dari cuman charity. Intinya gitu aja, gabung aja ke komunitas, nggak ada masalah gitu buat cari-cari info kayak gitu. Siap. Oke. Makasih banyak Om ya semuanya ya. Siap. Sehat-sehat terus semuanya. Makasih banyak ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.